Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa qala ta'ala fil kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada saudaraku seiman yang selalu dirahmati Allah, mari dalam kesempatan yang mulia ini kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita semuanya dapat melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam tetap tercurahkan kepada baginda yang mulia, orang terbaik di dunia, pemunya syafaat, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, dalam kehidupan manusia itu cenderung banyak hal-hal yang tanpa diduga, yang tidak bisa dikira-kira. Terkadang kita inginnya sore tadi baik, kita bisa kemana-mana, tapi pada akhirnya juga tidak apa kita lakukan. Malam kita berikhtiar, kepinginnya besok pagi kita bekerja dengan baik, itu pun terkadang juga meleset. Maka Allah itu melengkapi kehidupan manusia, melengkapi kita sebagai insan, diberikan modal yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita diberikan akal atau bil akal atau akli. Tugasnya adalah untuk memikir, untuk mengangan-angan. Ini akal kita yang oleh Allah diberikan sangat terbaik. Kemudian kita diberikan nafsu juga di situ. Untuk apa? Untuk dapat melaksanakan keinginan atau ambisi manusia itu sendiri. Kemudian hati, kita dilengkapi dengan power hati, di mana antara akal, kemudian nafsu, hati adalah merupakan penentu dalam semua yang ada di dalam manusia. Oleh karenanya, ketika akal kita berpikir baik, itu hasilnya akan baik. Ketika nafsu kita yang bicara tidak baik atau mengajak tidak baik dengan berlebihan, maka cenderung kita juga akan menjadi tidak baik. Jadi ada dua hal harus kita ada di dalam kolbu kita, adalah berprasangka yang baik. Dua ini akan selalu membawa efek masing-masing. Berprasangka baik akan membuat manusia menjadi tenang dalam segala bidang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah husnudon ilallah. Kita selalu berprasangka baik atas apa yang Allah takdirkan kepada kita di setiap detik dan waktunya. Apa yang kita kerjakan itu adalah merupakan satu kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka husnudon ilallah sebagai kekuatan kita bisa melakukan aktivitas menjadi baik. Berprasangka baik atas Allah akan melonggarkan apa yang kita lakukan. Saudaraku rahimakumullah, maka ketika kita dapat menata hati kita, sebagai tuan rumah dalam tubuh manusia adalah hati.
pengukur atau pendamping antara akal dan nafsu manusia. Jadi ini yang dapat kita lakukan. Maka berprasangka baik akan menjadikan hati kita longgar dalam keadaan apapun. Saudaraku rahimakumullah, untuk itulah mari dalam kesempatan yang sangat sempit ini kita berupaya. Hidup kita tidak akan lama, mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dan sebagainya. Ketika hidup kita isi dengan prasangka yang baik, itu akan menjadikan kapasitas hati kita luas dan akan longgar dalam segala aktivitas. Sebaliknya hadirin, ketika dalam diri kita ada prasangka yang tidak baik, ilallah atau ilannas, itu akan menjadi penyakit-penyakit yang tidak membuat enak kepada diri kita. Saudaraku rahimakumullah, maka sangatlah penting kita biasakan, kita ajari diri kita. Pertama, kita selalu berpositif atau husnudzon kepada Allah, selalu berprasangka baik atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kalah pentingnya, kita harus juga menjaga keseimbangan husnudzon ilannas, selalu berprasangka baik sesama manusia, kepada orang terdekat, keluarga, tetangga, bahkan orang sekitar kita. Karena perlu kita ingat, seseorang yang mudah tidak nyaman dalam hidupnya adalah ketika di hidup kita atau di hati kita selalu dibayangi rasa yang tidak nyaman karena penyakit, di kita punya kesuudonan atas orang lain. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.